Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Akmal Faridzi dengan NIM 3322501069 akan mempresentasikan tentang pengaplikasian GNSS di bidang pertambangan. Yang pertama kita ke pendahuluannya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi survei dan pemetaan telah membawa perubahan besar dalam industri pertambangan. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah GNSS atau Global Navigation Satellite System. Dalam industri pertambangan, ketelitian posisi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas tambang memerlukan data koordinat yang akurat, mulai dari tahap eksplorasi, perencanaan tambang, pengukuran volume material, pengendalian alat berat, hingga pemantauan kondisi lereng tambang. Semuanya memanfaatkan teknologi GNSS. Oleh karena itu, GNSS menjadi salah satu teknologi utama yang mendukung efisiensi, produktivitas, dan keselamatan dalam kegiatan pertambangan modern. Selanjutnya kita ke pengertian GNSS terlebih dahulu. Prinsip kerja GNSS didasarkan pada pengukuran jarak antara satelit dan receiver menggunakan gelombang radio. Dengan mengetahui posisi satelit dan jarak yang diukur, receiver dapat menentukan posisi pengguna secara tiga dimensi, yaitu untuk koordinat X antara timur ke barat, koordinat Y utara ke selatan, dan koordinat Z itu adalah ketinggian atau elevasi. Dalam bidang pertambangan, metode yang sering digunakan adalah yang pertama ada GNSS navigation atau akurasi meter. Nah, jadi metode ini itu menentukan posisi menggunakan receiver GNSS biasa tanpa koreksi tambahan. Receiver langsung menerima sinyal dari satelit dan menghitung posisi berdasarkan data yang diterima. Selanjutnya ada DGPS atau differential GPS atau akurasi desimeter. Nah, metode ini memanfaatkan stasiun referensi atau base station untuk memperbaiki kesalahan posisi GNSS navigasi. Metode ini dikembangkan untuk meningkatkan akurasi posisi dengan membandingkan koordinat hasil pengukuran dengan koordinat sebenarnya dari stasiun referensi. Selanjutnya ada RTK GNSS atau Real Time Kinematic untuk akurasi sentimeter. Metode ini eh, memberikan koreksi secara langsung atau real time dan dari base station ke rover. Selanjutnya ada static genesis survey atau akurasi milimeter hingga sentimeter. Metode statik ini adalah metode pengamatan GNSS dengan receiver yang ditempatkan diam pada suatu titik selama periode tertentu untuk memperoleh koordinat yang sangat teliti. Selanjutnya ada aplikasi GNSS pada tahap eksplorasi tambang. Nah, eksplorasi itu merupakan tahap awal kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan, jumlah dan kualitas sumber daya mineral atau batu bara. Pada tahap ini, GNSS berperan penting dalam penentuan posisi berbagai objek yang diamati di lapangan. Yang pertama itu penentuan lokasi sampel, yang dimana saat melakukan eksplorasi, geolog mengambil sampel batuan, tanah, dan mineral di berbagai lokasi. Setiap sampel harus memiliki informasi koordinat yang akurat dan dapat dianalisis dan dipetakan. Jadi, GNSS itu digunakan untuk menentukan lokasi pengambilan sampel, menandai lokasi singkap batuan, dan mencatat posisi mineralisasi. Selanjutnya ada penentuan titik pengeboran. Dalam eksplorasi tambang, diperlukan pengeboran untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. GNSS itu digunakan untuk menentukan koordinasi titik bor, mengontrol posisi ring pengeboran, dan memastikan titik bor sesuai dengan desain eksplorasi. Selanjutnya ada pemetaan geologi. Nah, dalam pemetaan geologi ini, GNSS itu membantu geolog dalam membuat peta geologi dengan mencatat lokasi seperti struktur batuan, sesar lipatan, zona alterasi, dan sebaran mineral. Selanjutnya ada aplikasi GNSS dalam survei dan pemetaan tambang. Survei dan pemetaan merupakan kegiatan yang paling banyak menggunakan GNSS di bidang pertambangan. Seperti yang pertama itu ada pemetaan topografi. Pemetaan topografi sendiri merupakan gambaran bentuk permukaan bumi yang menunjukkan variasi ketinggian suatu wilayah. Jadi GNSS itu digunakan untuk mengukur titik-titik topografi, menentukan elevasi permukaan tanah, dan membuat peta kontur. Data topografi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan peta tambang, perencanaan disporal,
perencanaan jalan tambang, dan perencanaan sistem drainasenya. Yang kedua itu ada pembuatan Digital Train Model atau DTM. Model ini berfungsi untuk analisis kemiringan lereng, perhitungan volume, dan simulasi desain tambang. Selanjutnya ada penentuan batas wilayah tambang. GNSS itu digunakan untuk menentukan batas izin usaha pertambangan atau IUP, batas lahan perusahaan, dan batas area operasi tambang. Selanjutnya ada aplikasi GNSS dalam perhitungan volume tambang. Perhitungan volume tambang merupakan pekerjaan penting dalam pertambangan karena berkaitan langsung dengan jumlah material yang dipindahkan. Yang pertama ada perhitungan volume overburden. Overburden sendiri adalah lapisan tanah atau batuan penutup yang harus dipisahkan sebelum pengambilan mineral dan batu bara. Genesis itu digunakan untuk mengukur kondisi awal permukaan, mengukur kondisi setelah penggalian, dan menghitung volume material yang dipindahkan. Selanjutnya ada perhitungan volume stockpile. Nah, stockpile sendiri merupakan tempat penumpukan sementara material tambang. Jadi Genesis itu digunakan untuk mengukur bentuk stockpile, membuat model di tiga dimensinya, dan menghitung volume material yang tersimpan. Selanjutnya, yang terakhir ada perhitungan volume disposal. Disposal sendiri merupakan lokasi pembuangan material overburden. Yang terakhir adalah kesimpulan, yang dimana dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dipaparkan, GNSS atau Global Navigation Satellite System memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan karena mampu menyediakan data posisi yang akurat untuk mendukung eksplorasi, survei, pemetaan, penentuan batas wilayah, serta penghitungan volume material. Penggunaan metode GNSS yang sesuai seperti navigasi, DJPS, RTK, dan statik GNSS dapat meningkatkan ketelitian, efisiensi, produktivitas dan keselamatan kerja, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pertambangan secara lebih cepat dan akurat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.